kasih tema kita pada pagi hari ini adalah bila tangan Tuhan di atas kepalaku. Bila tangan Tuhan di atas kepala saudara. Kepala saudara, kepala saudara, kepala saudara. Apa yang akan terjadi? Saudara, kita tahu kita diberkati. Ya saudara, tidak sekadar demikian. Saudara, ada 3 buah ayat kita akan baca dari 1 Petrus 5 ayat 5 bagian C sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita akan baca 1, 2. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Sebab Ia yang memelihara kamu. Wow. Ya saudara, itu sebab 3 ayat yang penting ini, saudara, merupakan satu rentetan. Ayat 5C, saudara, kalau saudara melihat huruf warna putih, ya saudara, dengan pinggiran merah, mengasihi orang yang rendah hati. Sekali lagi, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Kemudian ayat 6, apa ditulis yang warna putih? Kamu ditinggikannya pada waktunya. Kemudian ayat 7, apa yang warna putih? Sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Jadi ada 3 poin pada 3 ayat ini. Yang pertama, mengasihani orang yang rendah hati. Kamu ditinggikannya pada waktunya, sebab Ia yang memelihara kamu. Itu sebab Anda dan saya harus tahu di mana saya bisa mendapat 3 unsur ini, 3 action dari Allah ini. Saudara, ada warna yang lain yang kita perlu baca sekali lagi. Pada warna kuning dengan latar belakang warna ungu. Di bawah tangan Tuhan. Di mana? Di bawah tangan Tuhan. Oke. Itu sebab Anda dan saya harus tahu bagaimana Dia mengasihani saya yang rendah hati. Dan kemudian Dia mau meninggikan saya. Dan Dia mau memelihara saya. Bila saya di bawah tangan Tuhan. Katakan, bila saya di bawah tangan Tuhan, maka saya akan ditinggikannya. Bila saya rendah hati, maka saya akan dipeliharanya. Dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Haleluya. Saya akan menunjukkan 2 fakta. Fakta yang pertama, saudara, yaitu ketika seseorang meng-counter back, melawan tentang ayat yang kita sudah baca. Mungkin saudara berkata, kapan saya melawan firman? Saya tidak berani. Tetapi tiba-tiba sadar apa tidak, kita telah meng-counter back. Kita telah melawan firman tersebut. Sehingga fakta yang pertama muncul. Ketika kita meng-counter cinta Allah. Ya tadi 1 Petrus 5 ayat 5, 6, 7 itu cinta Tuhan yang luar biasa. Ya, seringkali kita menyanyikan, siapakah aku ini Tuhan. Ya, bagaimana saudara engkau selalu mengatakan, Tuhan saya tidak layak. I'm not deserve for such great things, such wonderful and spectacular things in my life. Lord Jesus, I'm not purpose to be that. Saya dan Anda merasa saya tidak mampu. Saya bukan orang yang pas untuk engkau permuliakan. Ya, itulah kita. Cinta Tuhan yang luar biasa. Katakan, cinta Tuhan yang mengangkat saya di luar pikiran saya. Tetapi saudara, dasar setan. Katakan, dasar setan. Setan punya pekerjaan apa? Menipu. Saudara, dari anak-anak kecil sudah diajarin bohong, sudah diajarin tidak jujur. Sampai orang tambah lama
belajar, makin intelek, makin pintar, makin educated. Dan apa yang terjadi? Semakin pintar, semakin banyak dosa dan kriminal dia lakukan. Saudara, itu kita mengcounter cinta Allah. Kita ngelawan, kita memutar balik. Saudara, kita memutar balik. Sehingga ayat-ayat yang kita baca tadi dari 1 Petrus 5 ayat 5, 6 dan 7 yang begitu hebat, yang begitu mengesankan dan menjanjikan, ternyata jatuhnya sama saya dan saudara nol, nggak ada apa-apa. Sehingga hidup orang anak Tuhan dari bercahaya, penuh kemuliaan Tuhan, semuanya Tuhan atur dan memberkati. Tiba-tiba menjadi suram, menjadi remang-remang, tiba-tiba menjadi padam. Tidak ada cahaya kemuliaan Allah. Kalau saya dan saudara merasa, wah, kelihatannya perjalanan saya macam begini. Ya, maka ini firman penting sekali. Sebab orang yang tidak sadar bahwa dia sudah membalikkan cinta Allah, saudara, maka dia sedang berjalan pada satu tebing jurang yang terjal dan dalam, tapi dia tidak kerosok. Saudara, orang-orang yang sedemikian, orang yang tidak bisa membalas cinta Tuhan dalam hidupnya, dia pasti terperosok dalam hukuman. Kita tidak boleh membuat cinta Tuhan sia-sia. Kita harus menghargai, menghormati. You must adore the love of Christ, the love of God through Jesus Christ in your life. Saudara, semakin engkau menyatakan dirimu, engkau mencintai Dia dan patuh kepadanya, the more you are surrendering your life, the more you are obeying His promises and His commandments in your life, maka engkau akan mendapat lebih banyak. Then you will get the more and more. Sebab Anda dan saya harus menjadi seorang anak Tuhan yang Tuhan, saya harus bisa memelihara, menghargai, dan adore. Saya harus bisa menyerahkan diri saya harus bisa mengagungkan, adoring. Saya bisa mengagungkan cintamu. Saya hidup dari cintamu. Saudara, apakah saya akan melakukan demikian kepada cinta yang hebat yang menghidupi saya? Saya merendahkan diri aja, saya mau diangkat. Coba, orang tua saudara saja sulit melakukannya, saudara. Dan dia mau memelihara saudara, dia mau memelihara saya, menghindarkan kita jangan sampai terperosok di dalam hukuman kekal akibat dosa dan kutukan kita. Itu sebab anak-anak Tuhan semua katakan, saya harus menghargai dan membalas cinta Yesus seumur hidup. Yang mau beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Bila Anda melihat gambar ini, ya sudah tentu gambar yang menyedihkan. Kalau saya dibawa oleh seseorang atau seorang tour leader menuju ke daerah ini, saya bilang no way. Saya tidak suka. Saya tidak suka datang ke tempat gersang. Saudara juga demikian. Mau apa di sana? Mau camping di sana? Saudara, engkau hanya kepanasan. Engkau hanya akan menjadi membuang waktu. Engkau hanya wasting your time. You want to be fun. You need a holiday. And you get such kind of ground. Engkau mendapatkan tanah yang begini kering, gersang, banyak ular-ular kecil-kecil yang sangat berbisa di tempat yang gersang, biasanya demikian. Saudara, karena dia menanti kuda atau onta yang lewat dan dia patuk kakinya. Saudara, kalau saya yang lewat, saya yang dipatuk oleh dia. Semua orang tidak suka. Tapi inilah fakta pertama, orang tidak bisa menghargai cinta Tuhan. Itu sebab anak-anak Tuhan, semua katakan, saya perlu tangan Tuhan ditaruh di atas kepala saya supaya mengubah sejarah hidup yang jelek menjadi mulia
Dalam nama Yesus, saya memuja cinta Yesus. Dalam nama Yesus. Kita yang mau demikian mengaminkan. Amin. Haleluya. Wow. Saya ingin mengajak Anda untuk membuka Alkitab kita. Ya. Mari kita akan baca bersama dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita baca dari judulnya. 1, 2. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Amin. Para kekasih, coba lihat. Tuhan itu kalau meneliti saya, detail dan rinci banget. Pernahkah saudara di scanning atau setidaknya di USG, ya, ultrasonografi, saudara, maka bisa kelihatan semua. Oke, bagian perut wanita, bagian kandungan, paru, jantung, ginjal. Ya, kalau mau lebih teliti lagi dengan scanning, dengan slicing tubuh saudara, 46 slice atau 125 slice irisan, maka saudara masuk MRI. Saudara, kelihatan semuanya. Semua kelihatan. Tetapi tidak ada satu ahli radiologi yang bisa membaca gambarnya dan bilang, wah, ini ada dosa pencuri di sini. Ya, ada dosa bohong di sini. Ini ada. Ya, dosa ngapusi. Ini ada dosa penyelewengan seksual. Ini ada dosa korupsi. Tidak ketemu, saudara. Biar sehebat dan sejelas, secanggih itu MRI, itu mesin, ya, untuk men-scan, tidak ketemu. Kalau saya berbuat dosa tidak kelihatan. Saya mau tanya, siapa yang tahu bahwa saya berbuat dosa? Siapa? Cuma Tuhan Yesus. Kepadanya lah saya harus bertanggung jawab. Orang tidak bisa lihat. Dia dalam sekilas sudah tahu dosa saya. Tahu dosa saudara. Habis kita, celaka kita. Karena kita tidak bisa menghindar dari dia. Itu sebab hidup kita seringkali gersang. Hidup kita penuh dengan ancaman-ancaman. Itu sebab Tuhan Yesus datang. Supaya apa? Dia mencabut akar dari ancaman hidup saya. Dia mencabut kutukan yang harusnya jatuh dalam hidup saya dan anak keturunan saya. Dia mencabut itu semuanya. Tangannya diletakkan di atas kepala saya untuk membuat naungan dan covering menyelimuti hidup saya, sehingga saya selalu terjaga. Saya selalu terjaga dari kontaminasi, terisolir daripada semua kejahatan iblis dan manusia. Tangannya, saudara. Itu sebab ketika saya dan saudara tidak mendekat kepada Tuhan, kita sudah menghina cintanya. Itu sebab kita harus lebih dekat kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ampunilah saya. Saya kurang sadar. Iblis menipu saya. Saya bisa tersenyum di depan orang. Saya bisa kelihatan manis dan rendah hati di muka orang. Hati saya jelek sekali, Tuhan. Tuhan berkata, bagus anakku. Kamu datang dengan ketulusan. Kamu datang dengan apa adanya. You just
come to me with whosoever you. Kalau kamu datang sebagaimana apa adanya kamu, aku mohon terima. Karena kamu tidak memoles, kamu tidak memake up, kamu apa adanya. Aku bisa sucikan hatimu, supaya tidak ada dosa yang bisa menghambat dalam hidupmu. Sehingga apapun yang sekarang ini, hari ini, detik ini engkau mendengar firman dan engkau mendoakan dan memohon kepadaku, aku pasti memberi kepada kamu. Anak-anak Tuhan, itu sebab seringkali saya terhambat. Sebagaimana judul dari pasal 59. Dosa adalah penghambat keselamatan. Ada 3 poin dari yang kita baca tadi. 1, tangannya tidak bisa menjangkau saya. Telinganya tidak bisa mendengar doa saya. Aduh, celaka hidup saya. Karena tangannya tidak bisa menjangkau saya. Loh, Tuhan kenapa? Engkau kan maha kuasa. Masa tanganmu tidak bisa menjangkau saya? Anakku, memang aku maha kuasa. Tetapi kamu diselimuti oleh dosa. Itu sebab aku tidak bisa menjangkau. Dan doamu gak bisa tembus kepadaku. Karena kamu masih menyimpan dosa. Para kekasih, ayolah kita datang pagi ini dan berkata, Tuhan ampuni dosa saya. Saya mau datang supaya tidak ada barrier, tidak ada penghambat lagi dalam hidup saya. Saya dengan Engkau Tuhan. Sehingga tidak ada lagi hambatan dengan Tuhan. Kita boleh menjauh daripada semua perbuatan dosa kita. Doa-doa kita mudah dikabulkan. Amin. Hal yang kedua, saudara, apakah yang negatif, yang mengerikan ya? Kita terpisah dari Dia karena kejahatan kita. Ini fakta pertama, saudara. Kita mendapatkan kebaikan dan cinta kasih Tuhan, kita membalesnya, output kita, produk kita jelek banget, ya. Yaitu kita masih ada kejahatan, kriminalitas dalam hidup kita. Sehingga Allah menghindar dari saya karena dosa saya. Karena tangan saya berlepotan darah. Ayat 3 tadi. Tangan saya berlepotan darah. Mulut dan lidah saya penuh dengan dusta dan kecurangan. Mana bisa saya memohon sesuatu yang baik. Oh, saya kasih tahu. Ada berita baik. Ada apa? Berita baik. Ada apa? Berita baik. Bahwa Tuhan mau mengampuni saya. Kalau Dia mengampuni saya, semua kriteria, semua yang telah ditulis tadi dalam 3 ayat, negatifnya, susahnya, ngerinya, batal demi darah Yesus. Itu sebab betapa pentingnya orang mengenal kepada Tuhan melalui firman. Ketika dia mengenal firman, dia disucikan, tangan Tuhan di atas kepalanya. Supaya apa? Supaya dia berkenan kembali, berteriak dan mohon. Berkenan kembali, minta dan dapat. Katakan, minta dan dapat. Saudara, itu yang seringkali saya tidak bisa. Saya cuma minta dan tidak dapat. Para kekasih, ini hal penting sekali. Tangan Tuhan harus di atas kepala saya. Membongkar sejarah hidup yang tidak baik. Kalau saya dan Anda menyadari akan hal ini, maka Tuhan mulai pagi ini menjawab doa kita. Tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara yang kekasih, fakta yang kedua, tangan Allah di atas kepala kita dan kita dijayakannya.
Beri tepuk tangan sekali lagi bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, inilah yang akan saya tutup khotbah saya di sini. Uluran tangan Allah Bapa. Tuhan, terima kasih, hamba sadar dari firman ini hamba dicelikkan. Hamba seringkali menyimpan dosa, hamba seringkali melanggar firman, hamba mengcounter back cintamu yang luar biasa. Saya sekarang mau adoring your love. Saya akan memuja cintamu Tuhan. Katakan, saya mau memuja cinta Tuhan. Ya saudara, kalau melihat foto ya anak-anak pre-wedding mau menikah, saudara, maka si anak laki sujud berlutut di mukanya si anak perempuan, ya. Siapa yang pernah melakukan? Ayo angkat tangan terus terang. Ya. Fotonya aja saya pernah lihat kok. Ayo, ya, baik, bagus. Ya. Tetapi kalau sudah kawin bagaimana? Ya. Nah, saudara, jadi saudara mesti tahu bahwa orang itu dari sejak dia remaja, dia masih muda, dia itu adoring love. Itu memuja cinta. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, cinta yang pantas dipuja adalah cinta siapa? Cinta Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau kehabisan cinta di dalam rumah tangga, di dalam hidup pernikahan, anak-anak juga kehilangan cinta. Ya, terus karena dia putuskan hubungan sama kamu, lalu kau bunuh diri. Ya, wah itu satu bisikan iblis banget. Saudara, kalau engkau kehabisan cinta, itulah dunia, itulah manusia. Engkau harus minta, Tuhan, tambahi cinta pada saya. Cintamu sempurna. Itu sebab uluran tangan Allah Bapa dari sorga itu sangat luar biasa. Ya, saudara, apa yang engkau harap, engkau dambakan obsesimu, engkau bisa dapat. Katakan, pasti bisa dapat. Bila tangan Tuhan di atas kepala saya. Amin. Ayat ini kita akan baca bersama dari Yohanes 6 ayat yang ke-38. 1, 2. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Amin. Apa kehendak Allah Bapa? Mengutus putranya ontang-anting, putranya yang tunggal dalam dunia. Kehendak Bapa mengutus Yesus Kristus supaya semua orang mendapatkan cinta yang sempurna. Semua orang ditumpangi tangan di atas kepalanya. Ini kehendak Bapa. Supaya semua orang boleh hidup dengan senang, enjoying their lives, dan selalu bersuka cita. Punya uang, tidak punya uang, lagi sakit seger, ataupun terhambat, mentok, kepepet, kepepet, ataupun semua running well. Oh, hidupnya begitu dekat dengan Tuhan. Kalau saudara merindukan demikian, pagi ini hanya Yesus yang sanggup memberikan kepada Anda. Itu sebab Anda dan saya harus datang dengan hati yang tulus. Amin. Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa. Tapi saya punya cintamu yang sempurna. Tolong kasih tanganmu, taruh di atas kepalaku sekali lagi. Supaya di atas kepala saya ada cinta Tuhan. Di atas kepala saya ada kuasa dan pemberkatan. Dan saya akan adoring your love. Saya akan memuja cintamu. Amin. Gimana orang bisa setia kepada Tuhan? Kalau dia cinta berkobar-kobar.
Kalau saudara cintanya berkobar-kobar kepada Tuhan Yesus, niscaya saudara luar biasa. Amin. Saya tutup dengan bagaimana mendapat uluran tangan Tuhan dalam hidup kita. Dia bekerja dengan satu instrumen rohaniah, sesuatu yang istimewa, yaitu iman. Katakan iman saya. Ya, Matius 21 ayat yang ke-21. Para kekasih, mari kita akan baca dengan suara yang nyaring. Ya, siap? Suara yang nyaring. 1, 2. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Para kekasih, luar biasa. Kalau kamu percaya dan tidak bimbang, katakan, bila saya percaya dan tidak bimbang. Apa yang mustahil bagi saya, yang belum pernah saya terima, pagi hari ini saya menerima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Sudah tentu kita semua punya yang belum kita dapat. Saya yakin. Termasuk saya. Itu sebab kalau saya adoring His love, saya memuja cintanya, saya berhak dapat cinta dari Tuhan. Karena saya tidak menghina, karena saya tidak menelantarkan cintanya. Saya memuja cintanya. Saudara memuja cintanya, maka apa saja yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Yakinkan diri saudara. Hidup ini tidak selalu mulus. Hidup ini tidak selalu running well, lancar semua kayak air. Hidup ini tersendat. Hidup ini bisa sulit. Hidup ini bisa banyak musuh. Saudara, kenapa? Karena kita hidup dalam dunia yang kriminal. Itu sebab ketika Anda dan saya tahu aku hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan dan tidak bisa memuaskan, aku perlu Yesus. Tangannya harus ada di atas kepalaku. Amin. Angkat tangan kanan saudara. Tuhan Yesus, menyadari semua ini, saya berikrar tidak meninggalkan Engkau. Saya memohon tangan-Mu di atas kepala saya, memberkati saya luar biasa. Mujizat terjadi, menjawab permintaan saya, dan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terjadi pada saya. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Semua beban kami taruh di ujung kakimu. Kami merendahkan diri dan engkau mengangkat tinggi kami. Sebab engkau yang memelihara kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia.